Halo, balik lagi di channel Kode 187. Kita bakal ngebongkar sebuah kisah yang relate banget sama drama percintaan anak muda. Tapi dengan ending yang benar-benar kita mikir. Segitu gampangnya kah nyawa melayang cuma karena emosi? Kita bakal bahas kasus yang terjadi di Bangkalan. Ini tentang sepasang kekasih, Jumianti dan Maulidi Ishak, yang lagi pusing parah karena satu masalah besar, hamil di luar nikah. Mereka udah capek nyari solusi, sudah janji ini itu, tapi semuanya berantakan gara-gara satu ancaman di tengah jalan. Dari chat mesra di WhatsApp sampai akhirnya tewas mengenaskan dengan cara yang super sadis. Sebelum kita mulai, posisikan diri Anda ke tempat ternyaman kalian dan siapin cemilan favorit kalian. Kita akan bedah kasus ini sedetail yang kita bisa. Kisah ini dimulai pada Jumat 29 November 2024 sekitar jam 9 malam. Si korban, ngechat pacarnya Maulidi Ishak. Kangen, pengen banget ketemu. Tapi Maulidi nggak bisa. Alasannya klasik, lagi sibuk praktek kerja lapangan. Ya udah, drama LDRan kampus. Selanjutnya, pada hari Sabtu 30 November sekitar jam 5 sore, Maulidi pergi dari rumah. Di sini udah ada sinyal bahaya pertama. Sebelum naik motor Vario putihnya, Maulidi bawa sebilah calok, senjata tajam, dan diselipin di pinggangnya. Kenapa coba anak PPL bawa calok buat nongkrong? Dia kemudian nongkrong santai di kafe kandang kopi sampai jam setengah 7 malam. Vibes-nya udah nggak enak. Malam itu, sekitar jam 11 kurang, Maulidi cari kosan buat nginep. Gagal di kosan pertama, dia pindah ke kosan di Jalan Singosastro. Pada hari Minggu pagi, sekitar jam 12 malam dini hari, Maulidi langsung gercep kirim live location ke EN. 1 jam kemudian, EN datang. Mereka nginep dan ketemu bareng. Dan ya jam 2 pagi ya, mereka berhubungan badan. Ini menunjukkan hubungan mereka sangat erat. Tapi, masalah besar itu tetap ada. Pada pagi harinya, sekitar jam 8 pagi, mereka pindah kosan lagi ke daerah Pejagan. Mereka misah motor. Kemudian, Maulidi simpan motornya di kosan. Terus, mereka cabut lagi naik motor Scoopy EN buat beli cemilan di daerah alun-alun. Masih kayak pasangan yang sedang kasmaran. Padahal, rahasia besar lagi mereka simpan. Jam setengah 10, mereka balik lagi ke kosan sambil ngemil. Disinilah obrolan yang krusial mulai muncul. Nanya, nanti mau berangkat jam berapa? Ya, berangkat ke tukang pijat. Jadi geng, rencana mereka ke tukang pijat ini adalah kedok buat usaha menggugurkan kandungan Gila ya, Maulidi bilang, kalau sore awal, pijatnya habis maghrib. Kalau berangkat habis maghrib, dipijatnya Isya. Akhirnya setuju berangkat habis maghrib karena dia harus kerja dulu di kafe. Mereka mengatur alibi. Bilang pamit, ada perlu. Habis sarapan, mereka lagi-lagi berhubungan badan. Tapi kali ini cuma 4 menitan saja. Singkat, padat, dan penuh tekanan. Udah nggak fokus kayaknya. Maulidi lalu minta transfer 50.000 buat bayar kosan. Setelah itu, tidur. Sementara Maulidi malah asik nge-game sampai ketiduran. Jam 3 sore, bangun, pamit kerja di kafe di depan Bangkalan Plaza. Terus, Maulidi tidur lagi. Sore harinya, sekitar setengah 6, ngecat lagi. Gimana yang pergi sekarang tah? Maulidi balas singkat. Ya, ayo. Seolah dia udah males banget. Tapi, harus nurutin kemauan Jam 6 sore, tiba di kosan, dijemput Maulidi. Ini dia sinyal bahaya kedua. Sebelum cabut, Maulidi ngambil calok yang sebelumnya dia simpan di lemari kosan. Dia bawa senjata itu naik motor Scoopy punyanya Tujuannya, rumah tukang pijat di desa Lantek Barat. Terus, kenapa dia bawa calok lagi? Ini udah bukan kebetulan lagi, geng. Di tengah perjalanan, Maulidi sempat menyuruh mampir ke Indomaret buat beli masker. Mungkin
biar wajah mereka nggak jelas di jalan. Soalnya, mereka mau melakukan sesuatu yang dirahasiakan. Setelah mereka pakai masker, perjalanan dilanjut. Dan di Jalan Raya Tanah Merah, pertigaan Desa Petrah, perang mulut mereka itu meledak. mulai meluapkan ketakutannya. Gak bakalan sakit. Bohong kah? Wong ini gugurin kandungan, masa gak sakit? Nanti malah berujung mati gimana? Maulidi kemudian mencoba menenangkan si ini. Bilang, ini bertahap, 4 sampai 5 kali pijat. Tapi makin curiga dan menyerang ke inti masalah. Bagaimana kalau gagal gugurinnya? Nanti malah kamu gak tanggung jawab. Nanti kamu malah lari. Maulidi membela diri. Aku bakalan tanggung jawab. Kita sama-sama usaha ya. Bukan saya santai, saya sudah berusaha beli obat. Sudah berusaha juga mencari solusi. Tapi si sudah mulai terlanjur emosi. Dia bilang, Maulidi sering menghilang, menghindar, dan lama balas chatnya. Dan ini dia ancaman yang merubah segalanya. Bilang, awas saja kalau kamu tidak tanggung jawab. Kalau tidak berhasil gugurin kandungan ini, aku bakalan laporin kamu ke seniorku dan pihak kepolisian supaya kamu ditangkap. Maulidi langsung meninggi. Jangan gegabah mengambil keputusan yang sama-sama cari solusi. Jangan langsung main lapor. Ancaman semakin gila. Bilang, biarkan kalau kamu menghilang, aku tak ajak seniorku buat demoin kampusmu. Biar karirmu jelek. Wow, demo kampus. Karir hancur. Ancaman ini benar-benar menyentuh titik terlemah Maulidi. Dia balas dengan nada emosi tinggi. Kamu tidak mengertiin aku yang sudah berjuang, sudah berusaha ngikutin kemauan kamu buat gugurin. Kemudian, gak berhenti. Dia terus mengomel soal perutnya yang membesar dan teman-temannya sudah mulai curiga. Saat itu juga, Maulidi diam. Dia sudah emosi banget. Pikirannya sudah ngeblank. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Maulidi langsung belokin motor ke jalan setapak yang super sepi. Sebelah timur bekas pemotongan kayu di desa Banjar. Dia berhenti. Terus, nanya, bingung. Kenapa kok berhenti di sini? Gelap-gelap gini. Maulidi tidak menjawab. Dia langsung narik calok dari pinggangnya. Mereka berdua masih pakai helm. Dalam jarak 1 meter, Maulidi langsung membacok bahu kiri Bacokan itu keras, sampai gagang calok lepas dan helm terlempar. Sempoyangan, teriak, jangan begitu yang, aku minta maaf yang. Kemudian si teriak minta tolong sambil coba lari ke arah jalan. Tapi Maulidi lebih cepat. Dia kejar dan membacok lagi ke kepala sampai leher Saat itu, posisi membungkuk seperti ruku buat lindungin kepala. Kemudian, Maulidi membacok bertubi-tubi ke kepala, leher, bahu, dan tangan sempat teriak minta tolong sekali lagi. Kemudian, Maulidi tarik lengan ke dekat motor. Mereka berdua jatuh. Ini adalah puncak kengeriannya. Maulidi mengangkat sedikit badannya, tangan kirinya mendorong dagu ke atas. Dengan tangan kanan, dia bacok tepat ke leher Kemudian, Maulidi menghabisi sampai pada akhirnya si meninggal dunia. Setelah membunuh, Maulidi berdiri. Dia langsung fokus pada satu hal, yaitu menghilangkan jejak. Dia kemudian menyeret tubuh ke tempat pemotongan kayu, diletakkan terlentang. Kemudian ambil helm dan tas diletakkan di samping tubuh Aksi gila dimulai. Maulidi mengambil selimut dari jok motor. Selimut itu kemudian ditaruh di atas tubuh Terus dia ambil sarungnya sendiri dan dicelupkan ke dalam bensin. Sarung itu ditaruh di atas selimut lagi. Terus helm dan tas diletakkan di atas tumpukan itu.
Kemudian, dia lalu mengganti pakaian, melepas celana jeansnya. Kemudian, dia simpan di dalam jok motor. Calok yang dia bawa diselipkan lagi ke balik jaket. Langkah terakhir, Maulidi mengambil korek gasnya dan membakar tumpukan selimut yang basah dengan bensin di atas tubuh EN. Api langsung menyala hebat. Setelah itu, Maulidi Ishak, sang mahasiswa ini, sang pembunuh ini, naik motor Scoopy milik EN, kabur meninggalkan tubuh kekasihnya yang sudah hangus terbakar di tempat gelap itu. Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan, polisi menangkap Maulidi Ishak di rumahnya setelah diketahui melakukan pembunuhan sadis terhadap seorang mahasiswi di sebuah bangunan bekas somil. Setelah melalui proses serangkaian sidang, pada 21 Mei 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan vonis hukuman mati buat Maulidi Ishak. Geng, ini bukan cuma soal emosi sesaat. Ini adalah rentetan tindakan terencana. Membawa senjata dari rumah, memilih tempat sepi, dan cara sadis menghilangkan jejak dengan cara membakar. Semua karena takut karir hancur akibat ancaman EN. Gimana menurut kalian? Apakah usaha untuk menghilangkan Abe sebanding dengan kehilangan nyawa seseorang? Apalagi itu kekasihnya sendiri. Jangan lupa like, subscribe, and share biar kalian tidak ketinggalan cerita kriminal selanjutnya. Stay safe and see you in the next video. Bye.